Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Reta dari Jenius Yatim Mandiri Surabaya. Nah, kita bertemu sekarang di program Kita Belajar Mandiri. Sebelumnya kakak mau nanya kabar nih. Apa kabar Jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar modul I7, yaitu membahas tentang gimana sih caranya mencari luas permukaan limas persegi. Kita langsung cek selanjutnya ya. Oke adik-adik, seperti yang sudah kakak bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan limas segi 4. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita harus berdoa dulu nih, agar ilmunya bisa barokah dan kita jadi mengerti tentang materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, siapa sih yang gak tahu gambar yang sedang kakak tunjukkan ini? Ini adalah salah satu keajaiban dunia. Namanya piramida Mesir. Jika kita perhatikan, bentuknya adalah limas segi 4. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya piramida Mesir memiliki alas yang berbentuk segi 4. Sebelum kita menghitung bagaimana sih luas permukaan segi 4? Nah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari limas segi 4. Di sini kakak sudah membaginya menjadi 3 ciri-ciri utama. Jadi yang pertama adalah limas segi 4 memiliki 5 titik sudut. Jadi kalau kita lihat di situ ada 5 titik sudut. Ada titik sudut A, ada titik sudut B, ada titik sudut C, ada titik sudut D, dan ada titik sudut T di bagian puncak. Ciri-ciri selanjutnya apa, Kak? Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah limas segi 4 memiliki 5 bidang sisi. Kita hitung satu-satu ya. Jadi bidang sisi yang pertama adalah ATB. Nah, ini adalah bidang sisi yang pertama. Bidang sisi yang kedua adalah BTC. Kita lihat ya, nih ada BTC. Ini adalah bidang sisi yang kedua. Bidang sisi yang ketiga adalah CTD. CTD. Ini adalah bidang sisi yang ketiga. Yang keempat adalah bidang sisi DTA. Yang di samping tuh adik-adik, DTA. Yang kelima atau yang terakhir adalah bidang sisi alas yang warna kuning itu. Jadi bidang sisi yang terakhir adalah ABCD.
Ini adalah bidang sisi yang terakhir. Ciri yang ketiga adalah 5 segi 4 memiliki 8 rusuk. Kita hitung satu-satu ya. Rusuk yang pertama ada AB. Ini rusuk yang pertama. Yang kedua adalah rusuk BC. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah rusuk CD. Ini yang ketiga. Yang keempat ada rusuk DA. Ini ya, DA. Yang kelima ada rusuk AT. Nah, ini adalah rusuk yang kelima, AT. Yang keenam adalah rusuk BT. Ini BT. Yang ketujuh rusuk CT. CT. Dan yang terakhir adalah rusuk DT. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menghitung luas permukaan limas. Tada, ini dia. Jadi untuk memudahkan, kita coba buka dulu limasnya menjadi jaring-jaring limas seperti ini. Nah, ini adalah jaring-jaring limas. Jadi luas permukaan limas segi 4 yang dihitung adalah luas permukaannya. Ya, ini nih. Kalau kita lihat rumus, kita menghitungnya dari luas alas ABCD yang berbentuk persegi. Jadi kita ngitungnya dari luas alasnya ABCD, lalu ditambah luas alasnya TAB, lalu ditambah luasnya TBC, ditambah luasnya TCD, lalu ditambah luas TDA. Kalau kita simpulkan lagi, berarti sama dengan luas ABC ditambah 4 kali luas TAB, sehingga menghasilkan rumus yang paling bawah, seperti yang paling bawah ini. Rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kita langsung masuk ke contoh soal ya adik-adik, agar kita semakin paham. Ini merupakan contoh soal yang pertama. Sebuah limas, alasnya berbentuk persegi dengan sisi 12 cm. Jika sisi tegaknya 12 cm, tentukan luas permukaan limas tersebut. Kita langsung masukin aja rumusnya. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Kita masukin nih angkanya. Luas alasnya 12 dikali 12 ditambah jumlah sisi tegaknya kan 4. Lalu dimasukin rumusnya. 4 dikali setengah dikali 12 dikali 12. Mendapatkan hasil 144 ditambah 288. Dengan hasil akhir, tada, hasil akhirnya adalah 432 cm persegi. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 432 cm persegi. Bagaimana adik-adik? Apakah masih ada yang bingung? Oke, agar semakin menambah pemahaman kita, mari kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2. Adik ingin membungkus mainan yang berbentuk seperti gambar berikut. Jika bagian bawah mainan itu berbentuk persegi dengan sisi 11 cm dan tinggi sisi tegak 9 cm, hitunglah luas kertas pembungkus yang diperlukan. Nah, berarti kalau ditanya luas kertas pembungkus yang diperlukan, yang ditanya adalah luas permukaannya. Jika bentuk mainan adik seperti ini, nah ini bentuk limas segi 4. Kita langsung masukin aja rumusnya. Masih sama seperti tadi. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Kita masukin angkanya. Luas alasnya 11 dikali 11, jumlah sisi tegaknya sama dengan 4 dikali setengah dikali 11 dikali 9.
sama dengan 121 ditambah 198 dan hasil akhirnya adalah 319 cm persegi. Jadi, luas kertas pembungkus yang diperlukan adik untuk membungkus mainannya adalah 319 cm persegi. Bagaimana adik-adik? Pasti sudah bisa menghitungnya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kegiatan belajar mandiri kali ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan belajar mandiri berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.